dari ininya sih beasiswanya. Nah, tadi menarik kalau misalkan ada tes. Saya belum pernah sih tes tertulis. Cuma tadi menarik ada case tes tertulis ya tentang ilmu ya tadi. Tapi tadi kan Oh, berarti nggak semua ada tes tertulis ya, Pak? enggak semuanya. Saya belum pernah jujur, saya belum pernah ada tes tertulis gitu. Even saya di Swedia itu cuman apa ya istilahnya itu ya upload dokumen aja, enggak ada apa-apa gitu. Ketika saya di Korea juga sama, nggak ada tes tertulis gitu. Upload dokumen segala macam udah kelar gitu. Makanya ini ada pengalaman menarik gitu kan. Saya juga nggak tahu, bisa jadi zaman sekarang ya kan ketika saya dulu di Korea kan 8 tahun yang lalu ya, mungkin udah kuno gitu kan. Jadi nggak bisa direfleksikan ke sekarang. Makanya ini kalau Mas Yoga ini kan dia istilahnya baru-baru gitu. Jadi bisa jadi ada beberapa perubahan yang saya nggak tahu gitu. Dan mungkin saja gitu yang dulu nggak ada sekarang ada ya artinya dilihat saja step-stepnya kayak gitu. Cuman ya tadi katanya masih santai, masih bisa googling gitu. Jadi ya bisa lah. Nggak usah terlalu takut gitu. Meskipun udah lama nggak kuliah. Seperti itu. Gimana Mas Zain? Ini di Maluku, Udah Jogja. Pak, udah Oke. terjawab. Oke. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyambung boleh nggak? Sedikit Oh, nih jadi kepikiran kan jadinya. iya. Monggo Mas, silakan. kalau semisal nih ya ada kan kayak Mas kan punya referensi kan, mungkin dulu ada profesornya atau enggak dosen di entah di luar negeri lah dulu waktu di Korea ataupun sekarang di Malaysia. Jadi itu ini enggak sih Mas? Bisa enggak sih Mas kalau LPDP kan dia pasti minta LOE ya, letter of apa gitu, Acceptance. yang Suatu letter of acceptance gitu kan. Nah, kalau misalnya lewat jalur swasta masih apa enggak atau enggak mungkin dari biayanya yang dari pemerintah sono gitu. Cuman itu kita bisa nggak sih minta rekomendasi gitu Mas atau semua udah ditentukan dari mereka? ini maaf. Jadi Recommendation gini letter loh, gimana? enggak Silakan. entah kan ya waktu ini temanku kan salah satunya ada yang di UK. Waktu yang ini loh, yang ininya Pak Pur, Iya, profesor. iya. Nah, gitu Yang loh udah maksudku. kok. Yang Kan sudah ya you know lah ya S1-nya gimana. Iya. Terus? Ya gitu. Dia kan setahun 6 bulan atau enggak di US. Di Aussie. Habis itu Australia. di Aussie dia belajar bahasa Inggris, habis itu ke UK kan UK. kalau nggak salah, entah di mana gitu nggak tahu. Nah itu piye Mas prosesnya yang kayak gitu tuh mereka kayak bayar sendiri atau gimana ya? Oh, Saran ini ya kalau si itu temenmu apa juniormu tuh? temanku lah Oh, temenmu. 2011. Oh, 2011 oh ya. Oh, kalau kasus dia kan dia belajar dulu di Australia ya, itu kan biaya sendiri pasti gitu kan karena dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus dan kemudian karena orang kaya gitu kan makanya udah sekalian aja belajar bahasa Inggris di luar kayak gitu. Nah gini sebenarnya kalau untuk ya ini istilahnya gini lah kalau untuk apa ya istilahnya itu mendapatkan LOE atau Letter of Acceptance surat penerimaan dari universitas biasanya kalau universitasnya sorry to say biasa aja itu lebih gampang dibandingkan mendapatkan beasiswa. Gitu. Ini pendapat saya bahwa sekali lagi untuk mendapatkan diterima di universitas itu biasanya lebih gampang dibandingkan dengan yang mendapatkan beasiswa gitu. Apalagi ya sorry to say ya di Inggris ya kalau mau tahu di Inggris kemudian di Australia itu biasanya gampang dapat LOE dari universitas as long as berkas-berkasnya sudah nggak masalah, sudah oke, bagus gitu kan. Bahkan di beberapa universitas di Inggris itu syarat IELTS-nya cuma 6. Misalkan contohnya di Birmingham University itu
salah satu ayat favorit di Indonesia itu 6.0 itu sudah oke. Sementara yang lain tuh 6.5 IELTS-nya gitu. Jadi syaratnya memang untuk mendapatkan LOE atau diterima universitas tanpa beasiswa itu biasanya lebih gampang. Kalau sekali lagi universitasnya yang biasa lah. Kita nggak ngomong world class university kayak misalkan Oxford, Harvard, Cambridge, Stanford, Yale dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau istilahnya universitas yang biasa aja itu bisa, nggak gitu susah. Seperti itu. Ya, Inggris is relatively I can say nggak gitu difficult. Ya, kemudian Swedia juga nyantai aja gitu, nggak terlalu susah. Australia apalagi gitu. Jadi kalau tanpa beasiswa sih insya Allah bisa lah. As long as semuanya oke gitu. Oke, cukup jelas Mas. Makasih Mas sharingnya. Ya, Mas Yoga, halo? Halo? Oh iya, ya maaf. Terus mungkin ada tambahan lagi tadi tentang apa namanya ini tes tertulisnya. Kan saya belum pernah mengalami, makanya saya nggak bisa cerita tentang tes tertulis. Oh ya maaf ya sebelumnya HP-nya mati tadi tiba-tiba. Oh. Tadi mungkin untuk tes tertulis mungkin cuman itu aja ya. Masih dalam lingkup pengetahuan umum. Cuman yang pengalaman itu yang interview itu beda-beda. Tiap pemberi beasiswa punya karakteristik yang beda-beda. Contohnya yang New Zealand itu lebih cenderung ke kepribadian kita, kemampuan kita. Pernah salah satu pertanyaan itu kita dikasih contoh kasus kayak gitu. Terus bagaimana komentarmu kalau kamu ada di kasus kayak gitu. Nah itu diminta langsung jawab di sesi itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ini yang very last question. Kalau tidak ada, sudah ya. Ini kayaknya sudah pada ngantuk, ini udah 17. Oke. Jam saya 17.23. Oke. Karena sudah tidak ada lagi ya yang bertanya, terima kasih atas partisipasi semuanya. Ini mas-mas, mbak-mbak, ini tadi udah 30, kemudian seleksi alam gitu, sekarang 21. Terima kasih sudah menemani kami di Ngopi Susu ya, ngobrol pintar suka-suka yang diselenggarakan oleh Sindikat Paper. Ini dengan pembicara Mas Adi Prayogo atau disapa sebagai Mas Yoga. Ini alumni dari Industri 2014, menerima beasiswa Master Stipendium Hungarikum ya, yang insya Allah berangkat kapan Mas? Agustus akhir. Agustus akhir. Iya, ya, kita doakan semoga lancar. Pengurusan semuanya nih masih ngurus ya ini itu gitu ya, biasa. Saya sudah mengalami ini berkali-kali gitu. Mengurus hal seperti ini pasti capek, menguras tenaga, apalagi ditambah kondisi seperti ini ya. Kita juga doa semoga kondisi ini juga akan cepat berlalu seperti itu. Nah, yang nggak berlarut-larut ya. Terima kasih semuanya lagi. Ini kalau boleh bisa dihidupkan kameranya. Kita coba bareng-bareng kita ini kan kelihatan. Kita nanti bisa screenshot. Oh, ini kalau boleh itu ada Mas Zain. Oke. Ini namanya pada malu-malu. Kesopok. Saya Pak. Tuh ada background-nya kan. Oh. Asik. Promosi dikit. Asik. Ada background. Apa sih itu? Gimana tuh itu? Di kosan, Mas. Enggak, itu virtual background aja. Oh bisa background. Gitu ya. Oke, terus gimana, Pak? Enggak, saya cuma mau ini aja, screenshot aja. Itu bisa
share screen-nya bisa dimatiin dulu bentar. Bisa. Nah, Oke, oh yang masih malu-malu. Nggak biasa kan kalau webinar yang ala-ala orang itu, mereka akan meminta untuk orang tua. Berarti mengakui bahwa ada orang tua, Mas. iya benar. Nggak sadar ya mengakui ya. Enggak, saya masih 24. Saya kelahiran 96. Berapa, Pak? Iya, ini sebentar coba screenshot aja. Ada 1, 2, 3. Oke, matur nuwun, terima kasih kehadirannya. Ini ada yang bertanya, ini apakah nanti coba kami ini ya, kami proses dulu videonya, mungkin ada yang terlewat. Iya, bisa ntar gampang lah mau di Google Drive atau di mana. Nanti kita upload. Ya, mungkin bisa kita bikin podcast aja gimana? Asik. Di YouTube aja Pak, di AdSense. Oh iya, di YouTube. Ide kan Mas Ujin, ide. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Ini sudah malam. Thank you kehadirannya. Semoga ini ada manfaatnya gitu ya. Meskipun kita ngobrolnya kadang tadi agak ngalor ngidul nggak jelas gitu. Tapi semoga sekali lagi ada manfaatnya. Terima kasih Mas Yoga, Mas Arga ini sebagai host, ada Mbak Dita, ya penyedia Zoom Unlimited kita. Ya. Ya, ini selamat malam semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.